Sudah lama nggak ketemu Benny? Ya 1 bulan lah. 1 bulan ya. Puasa ini kita banyak berdiam diri. Berdiam diri karena apa? Ya Puasa atau gimana? kan. Puasa ya. Puasa kan mengurangi aktivitas lah. Enggak ini merenung tentang Magetan Pak Benny. Ya Magetan sih gimana ya? Ya tetap kita pikirkan. Ya. Apalagi kita konteksnya kan mau pilkada, Ya. mau pilek juga kan gitu kan. Ya kita pikirkan lah. Mari kita pikirkan bersama. Jadi saya juga nanti tanya Mas Kanto. Ya. Kan. Saya Pak, terima kasih. Saya tadi lewat Pak Benny, terus ada mobil Pak Benny. Saya udah lama gak ke Yem ini. Tersirat pariwisata Magetan yang sangat luar biasa. Lebaran ini kira-kira hampir dapat pengunjung itu 100.000 pengunjung Iya. Sarangan. Tapi ketika ngomong Sarangan pariwisata Pak Benny, kepemimpinan Magetan ini kan kalau menurut saya itu kurang pas, kurang bagus. Tapi kalau menurut orang lain pendapatnya kan bagus. Pemimpin-pemimpin Magetan di 2024 nanti, kira-kira ada nggak Pak Benny yang sesuai dengan kriteria rakyat, harapan rakyat, yang sekarang muncul nama-nama itu? Menurut Pak Benny bagaimana ini pemimpin Magetannya ke depan di 2024 nanti? Ya sementara ini kan istilahnya stok ya. Stok yang ada di Magetan. Ya. Kalau menurut kita ya masih stoknya ya masih stok lama, misalnya Pak Prawoto, Ya. dengan Bunda, kemudian ya Pak Yakni, Pak itu kan Yakni. stok-stok lama. Ya. Kemudian ada juga stok baru ya, kalau stok baru yang kalau kita bicara level pemimpin munculnya Pak Yatno, Ya. munculnya Pak Tekno, Pak Tekno ya. terus munculnya lagi siapa ya, Pak Mukyar itu juga Pak Muhyar ya. sempat muncul. Ya. Terus kemudian siapa yang muda ini, Arif Rahman. Arif Rahman ya, Ratno sendiri. Ratno juga. Ya. Ya kalau kita bicara ke situ dan kita bicara dikaitkan dengan Magetan ya, keinginan masyarakat Magetan, memang kita ini hanya bisanya mengindikasi. Kemauan masyarakat itu kan heterogen, beragam-ragam. Jadi ketika pemimpin ini belum melaksanakan tugasnya menjadi pemimpin, kita kan tidak bisa menilai dia baik, dia tidak baik, dia sedang. Track recordnya gitu ya. Kita hanya bicara indikatornya aja. Mungkin kalau kita berharap itu memang pemimpin Magetan ya yang muda, Iya. yang usianya masih muda, terus sumber dayanya, ya kan? Intelektualnya. itu kan juga harus kita Ya. tampilkan. Pak Benny, ketika ini calon-calon tua, ngapunten, tua bukan berarti tidak mampu. Tua bukan berarti dia tidak inovatif. Tapi ketika nanti dari partai-partai itu yang memilih antara Bu Mantri, Pak Prawoto lagi, terus akhirnya siapa itu Pak Jatni lagi, menurut Pak Benny gimana ini? Apakah salahnya partai? Apakah salahnya masyarakat nanti harus berbuat apa ketika nanti yang muncul tokoh-tokoh tua lagi? Nah, kalau bicara soal siapa yang salah dalam hal pengusungan kandidat, Iya. itu kan partai. Makanya itu ya. Ketika partai itu belum percaya dengan yang potensi orang muda, Ya. misalnya Kang Tekno. seperti Kang Tekno, Ya. misalnya seperti Pak Muhyar. Yatno, Mukyar. Ya. Nah, jadi mereka ada ketergantungan dari partai. Ya. Sehingga kalau toh mereka tetap hanya mengusung yang tua-tua Yang tua-tua. lagi, ya ini yang kita tidak bisa apa ya, tidak bisa memprediksi alur pemikirannya partai itu seperti apa. Kalau menurut saya sebenarnya ya partai dulu yang harus hidup, sumber Dayanya partai ya. sehingga partai bisa melakukan apa ya, semacam penjaringan. Ya. Sebagus apapun kita punya kader yang muda dan sebagainya, kalau partai nggak melirik berarti kan Kan ya sia-sia, kasihan potensinya. Iya. Ya akhirnya ya jadi pepesan kosong. Iya. Udah.
Jadi survei Pak kembali Beni lagi peran partai iya, juga. survei Pak Beni sebagai NGO yang sudah lama, sudah matang di Magetan. Sebenarnya masyarakat Magetan itu pengennya 2024 itu yang bagaimana sih Pak Beni sebenarnya? Saya lihat Pak Beni sudah keliling sana keliling sini menangkap aspirasi masyarakat dengan partai-partai nanti yang diusung siapa, ini siapa. Menurut Pak Beni, kalau toh yang tua ini harus berbuat apa nanti gitu? Begini, kalau masyarakat Susah ya. ini sebenarnya sederhana, dia kepingin pemimpin yang berpihak pada wong cilik. Ya, Misalnya dalam hal pertanian, dia mintanya, kita juga turun loh, gitu. Nah. Dia mintanya supaya Rabu itu murah. lancar, Ya. kemudian apa ya, terus pembangunan saluran di setiap pedesaan itu juga diperbaiki, jalan-jalan. Masyarakat itu sederhana sebenarnya permintaannya. Dan selama ini Pak Prabowo bagaimana ini? Pak Ya, Beni? ada juga, cuma yang di pedesaan kan kurang diperhatikan juga. Beliau kalau saya lihat hanya obsesi yang di kota ya, Oh, ya. memperbaiki pasar baru, terus membuat literasi. Itu kan bukan konsumsi orang desa. Ya kan? Ya. Jadi kalau kita bicara literasi kan untuk kepentingan generasi ke depan. Lah padahal masyarakat kita ini kan sebagian masyarakat pertanian. Katakanlah 7 sampai 80% kita ini masyarakat Magetan itu petani ya? Iya, dong. Jadi ya kalau disuguhkan itu ya bagus untuk Bagus, yang muda, teman-teman yang generasi yang mungkin di bawah kita. Ya. Jadi menurut Pak Beni, Pak Prawoto ini dalam 5 tahun ini, menurut Pak Beni sudah mewakili wong cilik. Kalau saya pribadi sih belum juga, karena kenapa kita melihat belum itu karena masih banyak keluhan masyarakat petani yang kesulitan Ya. dalam hal pupuk, apalagi sudah pupuk itu kalau sudah telat itu sudah dimainkan. Jadi banyak keluhan di situ. Jadi pertanda keberpihakan dengan wong cilik itu sebenarnya ya standar dari Ya. masalah kelancaran distribusi pupuk itu aja sudah sebenarnya sudah bisa mewakili. Kalau di tingkat pembangunan oke lah kita juga angkat topi dengan Pak Prawoto ya. Inovasinya pasar baru terus bidang fokus ya. Bidang perizinan ya. Ada Magetan mempunyai mall pelayanan. Nah, itu kalau kita berbicara mewakili orang kecil atau wong cilik itu belum menyentuh ya. karena ukurannya ya masyarakat petani. Apa nanti diberi kesempatan 5 tahun lagi Pak Beni? Itu kembali ke partai itu tadi ya. Iya. Makanya sangat di bawah itu kan sangat gejolak dengan masalah dengan kesinambungan antara pendapatan petani dengan pendapatan pegawai. Petani ini kan modalnya banyak, penjualannya nggak ada. Ya kadang-kadang Ini kan belum ada solusi sampai saat ini. Moga-moga aja bupati, maksud saya bupati yang kayak apa sih Pak Beni? Di antara ketiga ini yang paling masuk menurut hati Pak Beni. Ketika nanti bisa mewakili rakyat, apakah Bu Mantri kah, ataukah Pak Janlo kah, atau Kang Tekno kah, atau Kang Mohyar, atau Kang ini. Mereka ini kira-kira bisa nggak untuk ketika nanti dipilih dengan partai ya? Kalau nggak dipilih partai kan nggak bisa mungkin. Ketika ini dipilih dengan partai, apakah dia ini mempunyai komitmen yang kepada petani ya? Menurut Pak Beni gimana? Mereka ini. Kalau kita bicara itu kan ya, kita kalau beliau itu yang Anda sebutkan itu menjadi kandidat, ya kita pelajari apa misi-misinya lah, kan gitu. Jadi kan dia ketika menjadi kandidat kan juga menyampaikan visi-misinya. Nah, visi misinya ini berpihak nggak kepada masyarakat kecil kan? Gitu. Jadi nggak bisa kita nilai sekarang. Semua katakanlah kita anggap bagus. Kan? Kalau kita bicara apa politnya ya. Nah, tapi kan endingnya kita harus
harus bagus ya. Harus tahu Harus juga. tahu ya. Monggo Bu, kita masih bincang-bincang nih ya. Ya, monggo Mbak Dian ya. Ya, Mbak Dian ya, monggo. Ya. Ya, Amit ini masih ada obrolan dengan Oke ya. Monggo ya. Pemirsa, ada tamu Mbak Dian yang aktivis yang sangat luar biasa. Tapi nanti kita akan bincang-bincang dengan Mas Mbak Dian, Pak Sopanti dan sebagainya. Ini belum selesai Pak Beni. Ya. Tokoh ini tadi, kira-kira nanti bisa nggak mewakili rakyat? Kira-kira kalau dipilih dengan partai loh, kalau nggak dipilih ya kita cuma ngomong aja Pak Beni. Kalau bicara mewakili rakyat itu ya kembali kepada kita bicara Relatif ya. Harus kita paksa harus bisa mewakili masyarakat dong. Ya. Kita inilah aktivis inilah yang harus mempunyai pressure atau nilai tawar yang menekan para kandidat itu harus bisa menyerap aspirasi masyarakat. Jadi kita tidak bisa menilai begitu aja, harus kita paksa dengan gerakan. Jadi kita sebagai NGO yang notabene bagian daripada masyarakat ya. Keterwakilan dari masyarakat yang harus bisa menekan supaya siapapun kandidatnya, apapun latar belakang kandidatnya harus kita paksa dia harus bisa memimpin yang mewakili aspirasi masyarakat. Itu tugas kita, tugas bersama juga. Media juga harus menekan seperti itu. Jangan sampai nanti ketika nanti ini sudah 2024 kita pilih yang ini akhirnya janji-janji yang kemarin nggak banyak yang ditepati. Kan itu loh Pak Beni. Itu kan sudah masalah. Tinggal bagaimana partai memilih Pak Beni ya. Pesan ke partai Pak Beni ini disampaikan Ya, mungkin ke partai ini terutama ke partai Pak Beni ya. Berharap di Magetan partai itu ya menyuguhkan kandidat yang diharapkan masyarakat. Ya. Nah, kalau soal bagaimana dan penilaiannya seperti apa, kan memang ada tim recruiting di partai sendiri. Makanya partai inilah yang harus solid, harus ya berintegritas yang tinggi supaya bisa menetapkan calon pemimpin yang bagus lah, yang sesuai dengan masyarakat. Paling nggak masyarakat nanti bisa memilih itu sebenarnya, oh ini orangnya begini, oh ini orangnya begini. Jadi kan banyak pilihan. Ya. Satu pilihan tapi nanti pilihannya nggak tepat. Ya pemirsa, terima kasih telah mengikuti kami bincang-bincang dengan Pak Beni NGO Magetan Center. Semoga kedepannya 2024 nanti kita akan memilih pemimpin yang tepat untuk rakyat. Amin. Gitu Pak Beni ya. Terima kasih Pak, ini tempatnya. Ini teman-teman sudah